Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga tetap kabar baik-baik aja ya. Masih bersama saya di sini hadir lagi untuk kalian semua. Dan mohon maaf banget karena 2 hari kemarin kita nggak tayang ya. Kita nggak hadir untuk kalian semua. Kita nggak ada cerita horor nih. Oke, makasih banget nih buat kalian yang masih menunggu kelanjutan dari cerita Ngipri Ketek ini. Karena kemarin ada beberapa kendala gitu ya, ada kesibukan lain gitu, makanya jadi nggak bisa upload gitu. Dan kali ini kita akan lanjutan lagi ceritanya. Nah, buat kalian nih yang baru mendengar cerita ini, yang baru nemu video ini, saya sarankan untuk terlebih dahulu menonton di part sebelumnya, karena biar kalian tuh paham alur cerita di part kali ini. Dan buat kalian nih yang sudah menyimak dari part 1 awal banget sampai part sekarang ini, makasih banget atas dukungannya, makasih banget atas kesetiaannya kalian telah mengikuti cerita ini semoga aja sampai akhir gitu ya. Oke, buat kalian nih yang udah gak sabar untuk mendengarkan cerita kelanjutan dari Ngipri Ketek ini, langsung aja. Bentar ya. Oke, saya baru ingat nih, kemarin itu ada beberapa orang yang bingung, kok ceritanya kok ganti judul, kok belum selesai yang Ngipri Ketek, kok udah ganti lagi ceritanya. Jadi sebenarnya cerita yang kemarin dan sekarang itu masih judul yang sama, Ngipri Ketek, namun ini ada subjudulnya gitu, ada bagian terpisahnya gitu, tapi masih tetap yang sama. Ini lanjutan dari Ngipri Ketek karena aktor cerita di dalam ini pun masih sama ya. Oke, paham kan? Oke deh, tanpa langsung banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Pengusiran yang dilakukan oleh para warga pun akhirnya dituruti oleh Bapak dan juga Raden Kuncoro. Mereka memilih untuk pergi dari desa tersebut untuk menghindari pertumpahan darah yang bisa saja terjadi karena hasutan yang dilakukan oleh sesepuh tersebut. Hari itu juga, Bapak dan Raden Kuncoro mencari sebuah tempat yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat singgah atau mungkin tempat menetap mereka selamanya. Dalam hati Bapak, ia berkeinginan untuk menyelamatkan para warga yang masih terpasung di desa tersebut. Namun apa daya, sesepuh itu memiliki kuasa yang tiada bandingnya. Dia mampu memperalat warga desa demi kebutuhannya dan menjadikannya sebagai boneka untuk menuruti segala kemauannya. Desa Alaswingit, desa yang berdiri di atas keberadaan banyak dedemit yang masih liar dan sering dijadikan sebagai wadah untuk kejahatan orang-orang yang memiliki banyak ambisi. Setelah Bapak dan Raden Kuncoro meninggalkan desa tersebut, para warga yang memang masih menempati desa itu hanya tertunduk lesu. Harapannya hancur, kehidupan mereka kembali tidak tenang. Akan banyak lagi korban yang berjatuhan, terlebih semuanya bergantung kepada sesepuh dan salah seorang yang belum diketahui nama dan perawakannya dengan jelas. Sesepuh itu sendiri ternyata menganut kepercayaan terhadap sesembahan kepada alam dan juga makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Dia juga sering melakukan ritual di hari-hari tertentu untuk mengambil tumbal jika waktunya telah tiba. Saat bulan purnama mulai naik dan berwarna sedikit kemerahan cahayanya, sesepuh itu akan mengambil seekor anak kambing untuk dijadikan seserahan. Lalu dia akan menebas kepala kambing itu dan meminum darahnya hingga tidak tersisa lagi tetesan terakhir. Barulah tahapan terakhir yang nanti akan dilakukan oleh sesepuh tersebut, yaitu melukai tangannya untuk memanggil nyai yang disebut-sebut sebagai penunggu dari hutan Alaswingit itu sendiri. Jika nyai sudah muncul, maka dilakukanlah kesepakatan dan perjanjian tertentu. Biasanya jika ada salah seorang warga yang memang sudah dijadikan sebagai target tumbal berikutnya, alam akan menyaksikannya dan mengabulkan apa yang diinginkan oleh sesepuh itu sendiri. Terlepas dari keberhasilan ritual yang dijalankan, alam sendirilah yang akan menunjukkan pertanda-tanda yang mengerikan seperti kematian puluhan burung walet dan lain sebagainya. 1 bulan kemudian, sudah 1 bulan lamanya Bapak dan juga Raden Kuncoro meninggalkan desa tersebut. Mereka berdua sebenarnya ingin kembali ke sana untuk mengetahui apa yang sudah terjadi selama 1 bulan berlalu lamanya. Tidak ada kabar. Akan tetapi, ibu melarang kepergian Bapak dan juga Raden Kuncoro untuk menuju ke desa tersebut. Dia seperti memiliki firasat yang tidak baik di saat Bapak dan juga Raden Kuncoro pergi ke desa itu lagi. "Pak, tolong jangan kembali ke sana ya," pinta ibu. "Bu, aku dan juga Mas Kuncoro ingin menyelamatkan orang-orang yang berada di desa Alaswingit itu. Kalau tidak ditolong, mereka akan jadi korban berikutnya," jelas Bapak. Ibu menggenggam erat tangan Bapak.
Tampaknya ibu merasa khawatir dengan keadaan bapak dan juga Raden Kunchoro jika mereka berdua kembali ke desa tersebut. Aku merasakan firasat buruk jika bapak pergi ke sana. Ingat pak, ini malam purnama. Kita nggak tahu apa yang terjadi di desa itu. Bu, aku akan baik-baik saja. Tapi, apa yang akan bapak lakukan? Bapak pun mengeluarkan sebuah keris kecil pemberian dari Kang Waris saat masih berada di rumah keluarga Ningrat. Tampaknya Kang Waris telah mempersiapkan ini semua untuk menjadikan bapak lebih mandiri lagi dalam menyelesaikan masalah. Malam purnama yang disebutkan oleh ibu adalah malam di mana sesepuh itu akan melakukan ritual. Di malam itu sesepuh akan melakukan seserahan kepada nyai yang menjadi panutannya untuk mengabulkan segala permintaan yang dia inginkan. Tangan ibu perlahan melemas. Bapak tidak bisa melepaskan apa yang ingin membuatnya tenang, yaitu menolong para warga yang berada di desa tersebut. Bapak tidak ingin ada korban yang berjatuhan lagi karena kesalahan dirinya dan terlambat untuk memberikan pertolongan. Senyum manis bapak mengakhiri pertemuan dari hari itu. Bapak dan juga Raden Kunchoro bersikukuh untuk kembali ke desa Alaswingit dengan bertujuan menghentikan sesepuh tersebut dan menyelamatkan para warga yang masih berada di sana. Mereka berdua pun akhirnya berangkat tepat di saat matahari akan tenggelam. Riuh angin sore hari membuat perjalanan mereka sedikit terganggu. Biasanya, angin sekencang ini akan terjadi tepat di pertengahan tahun. Namun nyatanya, angin yang berhembus sedikit kencang ini sudah lahir di awal tahun. Tubuh keduanya terus menerobos masuk hingga menemui sebuah petilasan yang melambangkan sebagai batas desa mereka untuk menuju ke desa Alaswingit. Tampaknya, bapak baru saja menyadari jika desa Alaswingit sendiri bukanlah desa biasa yang sering dilalui oleh orang-orang. Kita sudah sampai. Malam ini adalah malam ritual dari sesepuh itu. Jika kita bisa menghentikannya, maka semua warga akan selamat dan kita bisa kembali lagi ke desa ini. Mereka berdua pun memasuki desa tersebut sembari mengucapkan kalimat basmalah. Belum ada tanda-tanda dari kehadiran para warga yang berlalu lalang di sana. Namun bapak dan juga Raden Kunchoro berniat menyamar agar tidak diketahui oleh para warga yang mungkin saja sudah mengenalinya. Keduanya pun menuju sebuah warung dengan mengenakan penutup mulut dan pengikat kepala. Keduanya tampak seperti musafir yang tengah tersesat dan butuh akan petunjuk jalan. Saat keduanya tiba di warung tersebut, mereka berdua melihat beberapa warga yang sedang bersantai sembari menyantap wedang dan merokok di sana. Bu, pesan kopi 2 ya, ucap bapak. Anehnya, saat bapak mengucap kalimat itu, orang-orang yang berada di sana keheranan. Mereka seperti tampak asing melihat dua orang yang mulutnya ditutup menggunakan kain dan bagian dahinya diikatkan sebuah ikat kepala berwarna hitam. Tidak lama kemudian, 2 gelas kopi panas pun diantarkan oleh pemilik warung tersebut. Ia menyuguhkannya tepat di depan bapak dan juga Raden Kunchoro. Para warga yang masih berduduk santai di tempat itu masih memperhatikan gerak-gerik bapak dan juga Raden Kunchoro. Mereka seperti penasaran wajah dari 2 orang asing yang memasuki desanya dengan pakaian yang sedikit nyeleneh. Saat dimana bapak ingin menyeruput kopi tersebut, dia kemudian membuka penutup mulutnya dan berusaha untuk sebisa mungkin untuk tenang. Takutnya, jika wajah dan ekspresi bapak terlihat sangat gugup dan mencurigakan, para warga di warung tersebut tentu saja akan mengenalinya dengan cepat. Seruput. Seruputan pertama kopi tersebut telah bapak minum. Para warga masih memandangi bapak dan juga Raden Kunchoro. Wajah mereka awalnya sangat penasaran, namun lama-kelamaan mereka kembali sibuk dengan urusannya masing-masing. Sedangkan Raden Kunchoro, dia hanya terdiam sembari memegangi kopi di tangan kanannya. Sambil menatap bapak, Raden Kunchoro tampak gugup di saat para warga selalu memperhatikan keduanya. Mas, aman kan? Aman. Raden Kunchoro pun menyeruput kopi tersebut tanpa rasa takut di saat dirinya kembali ditatap dengan tatapan yang tajam dari orang-orang yang ada di warung itu. Sampai pada akhirnya, ketika waktu surup atau sorop telah tiba, para warga bergegas meninggalkan warung. Cepat pulang, sekarang purnama. Ibu pemilik warung juga meminta kepada bapak dan juga Raden Kunchoro untuk menghabiskan kopinya. Pak, cepat habiskan kopinya, sebentar lagi purnama akan muncul, ucap ibu pemilik warung itu dengan wajah penuh kekhawatiran. Emang ada apa ya bu? Kok para warga seperti ketakutan dengan kedatangan bulan purnama ini? Tanya bapak sembari menyeruput kopi dengan cepat. Ibu warung itu tidak berkata apa-apa. Dia justru meminta kepada bapak dan juga Raden Kunchoro untuk segera menghabiskan kopinya. Karena ibu warung itu tidak ingin menjawab,
Akhirnya, Bapak dan Raden Kunchoro pun segera mencari surau atau musola untuk beristirahat. Mereka sengaja mencari surau atau musola agar mereka bisa beristirahat sembari mencari waktu yang tepat untuk membasmi sesepuh itu. Selama Bapak dan Raden Kunchoro menyusuri rumah-rumah milik warga, mereka berdua juga merasakan ketakutan yang sama seperti yang para warga takutkan. Suhu di waktu maghrib benar-benar berubah. Rasa dingin yang menusuk hingga ke tubuh mereka membuat keduanya segera mencari tempat untuk beristirahat. Belum lagi dengan desiran angin yang tampak aneh seperti bukan angin pada umumnya. Malam itu desa Alaswingit benar-benar sepi dan tidak ada pencahayaan kecuali obor yang menyala di depan rumah masing-masing. Setelah mereka berdua berkeliling untuk mencari surau, akhirnya mereka menemukan sebuah surau yang letaknya sedikit jauh dari rumah mereka yang dulu. Karena Bapak dan Raden Kunchoro tidak banyak berbuat apa-apa, yang terjadi adalah mereka sendiri tidak memahami lokasi atau tempat-tempat yang ada di desa tersebut. Yang mereka ingat hanyalah Alaswingit yang berada di belakang rumah mereka, dan itu adalah satu-satunya tempat yang mereka ketahui. Purnama sudah naik ke wajah langit, sentuhan warna dan cahayanya menerangi kegelapan malam. Putih dan merah yang tercampur menjadi satu, kedua warna itu menjadikan bulan purnama malam ini memberikan arti dan makna tertentu. Bapak dan juga Raden Kunchoro terus terjaga. Mereka selalu waspada. Jangan sampai ada korban selanjutnya yang tentu saja akan membuat mereka semua terhenti sampai di sini saja. Prioritas mereka adalah para warga dan mencegah ritual dari sesepuh itu terjadi. Namun mereka kedua lupa jika ada salah seorang lagi yang sampai sekarang belum tahu keberadaannya dan siapa dia sebenarnya. Dengan hal semacam itu, Bapak kira menarik pelatuk di atas senjata yang mematikan memang diperlukan. Jika nanti ada salah seorang warga yang mencurigakan dan benar-benar ingin menggagalkan rencananya, bisa jadi orang tersebut adalah orang yang selama ini berada di balik layar itu sendiri. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Bapak dan Raden Kunchoro masih memperhatikan rumah-rumah warga. Mereka berdua belum mengetahui apapun atau merasakan apapun yang terjadi pada waktu itu juga. Hanya saja, mereka berdua tampak sedikit curiga dengan sesuatu yang berada di salah seorang rumah warga. Bapak dan Raden Kunchoro menyadari ada yang tidak beres dengan sesosok bayangan hitam dengan mata yang memerah menyala, sedang menengok ke arah kanan dan kiri. Kecurigaan itu semakin membesar ketika sesepuh itu keluar tepat di saat bayangan hitam itu mundur ke arah belakang. Sesepuh itu membawa sesuatu yang berada di tangannya. Keyakinan Bapak semakin menguat ketika ada tetesan seperti air yang berjatuhan secara perlahan di tanah. Itu kepala kambing, ucap Bapak kepada Raden Kunchoro. Kepala kambing? Emangnya untuk apa? Ritual kali ini menggunakan kepala kambing. Loh, bukannya kemarin-kemarin menggunakan tubuh bayi dan juga manusia? Bapak hanya terdiam. Ia masih fokus dengan apa yang berada di hadapan kali ini. Tampaknya bayangan hitam itu menjadi pelengkap dari sesepuh agar bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di saat itu juga. Bapak tertegun saat itu. Dia menyadari jika sesepuh itu benar-benar selangkah lebih maju dibanding pemikiran dan langkah yang telah lama ini diperhitungkan. Sembari menatap sesepuh itu berjalan menuju ke Alaswingit, Bapak dan Raden Kunchoro pun segera membuntutinya dari belakang. Tidak ada waktu lagi. Ketika purnama berada di tepat di atas kepala, maka ritual itu dimulai dengan sendirinya. Saat Bapak dan juga Raden Kunchoro mendekati ke arah Alaswingit, Bapak dan Raden Kunchoro terkejut ketika mendengar suara orang yang sedang menyenandungkan sesuatu. Suaranya seperti berubah penghormatan kepada sesepuh itu sendiri karena telah mendatangi Alaswingit. Namun ada yang membedakan di saat di mana Bapak dan juga Raden Kunchoro mulai memperhatikan suara-suara yang entah dari mana asalnya. Saat di mana sesepuh itu mulai menuju ke salah satu pohon di sana, tiba-tiba dari semak-semak belukar keluar puluhan sosok dengan pakaian yang sangat menyeramkan. Rata-rata mereka mengenakan kain kafan yang sudah kotor dan lusuh keadaannya. Wajah mereka tidak ada yang jelas dan sempurna. Tidak lama kemudian, saat dimana bulan sudah sedikit lagi berada di atas kepala, tiba-tiba kedua tangan dari sesepuh itu mengambil sesuatu dari karung. Dan benar saja, benda yang berada di dalam karung tersebut adalah kepala kambing yang dia dapatkan untuk menjalani ritual. Perlahan, kepala kambing itu dia arahkan ke atas. Tetesan demi tetesan membasahi wajahnya. Dia tampak senang tatkala darah itu mulai mengalir dan masuk perlahan ke mulutnya. Sosok-sosok yang berada di sekitarnya perlahan mendekati. Mereka kemudian menundukkan tubuhnya seolah-olah tuan mereka sedang berada di hadapannya. Tunduklah semua para demit di Alaswingit.
Aku akan menjadi orang hebat yang tidak terkalahkan. Aku akan bangkitkan Nyai agar bisa memberikan kekuatan lebih kepadaku. Tangan bapak sudah mulai gatal. Dia ingin mengeluarkan sebuah keris kecil pemberian Kang Waris agar bisa membatalkan hal tersebut. Namun, saat bapak ingin keluar dari tempat persembunyiannya, tiba-tiba ada sebuah pisau yang menancap tepat di atas kepala sesepuh itu. Pisau itu berasal dari belakang mereka dan tentu saja ini sangat aneh dan mengerikan. Sesepuh itu teriak kesakitan. Dia kemudian menarik pisau yang tertancap di kepalanya hingga membuat darah segar mengalir dengan deras. Dia pun berteriak kesakitan sembari mencela, mengumpat, dan memaki-maki orang yang baru saja melemparkan pisaunya tepat di kepalanya. Bajingan! Siapa yang melakukan ini? Tidak lama kemudian Bapak dan Raden Kunchoro merasakan hawa membunuh yang besar. Mereka berdua merasakan ketakutan yang luar biasa. Ketakutan yang menjadikan tubuh keduanya seolah-olah tidak bisa bergerak sama sekali. Langkah dari orang tersebut dibarengi dengan tepuk tangan yang dibuat secara perlahan. Bagus. Jadi Simbah mau jalanin ritual ini agar menjadi orang yang sangat kuat. Dan benar saja, hal itu akan terjadi. Pria itu mendekati Simbah sembari menahan rasa sakit. Dinginnya bahasa dan cara pria itu berbicara menjadikan ia sangat misterius. Mas, bukankah orang itu benar? Itu adalah orang yang kita cari selama ini. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Mas? Bapak masih berpikir sejenak. Setelah dimana Bapak mulai menyadari sedikit demi sedikit terkait teka-teki ritual tersebut, ia pun berencana untuk menusuk pria misterius itu dari belakang. Namun, tindakan yang dilakukan pria misterius itu kepada sesepuh merupakan pilihan yang tepat. Dia kemudian menarik paksa kepala kambing tersebut. Lalu dia arahkan kepala kambing itu ke atas hingga membuat darahnya mengalir hingga masuk ke dalam mulut. Tidak berselang lama, pria misterius itu akhirnya meminta pertolongan kepada penunggu dari alas wingit yang sangat ditakuti oleh banyak warga. Sosok itu adalah Nyai. Pria itu mengundang Nyai dan meminta sesuatu darinya. Nyai, aku datang. Akulah orang yang melakukan ini semua. Setelah pria itu mengucapkan hal yang mengerikan, tiba-tiba sesepuh itu berusaha untuk menggagalkan ritual. Ternyata pria misterius itu berkhianat. Dia lebih tahu dulu terkait rencana-rencana yang ingin dijalankan oleh sesepuh itu demi kepentingannya semata. Dengan menggagalkan ritual itu sendiri, maka keuntungan berpihak kepada pria misterius itu sendiri. Setelah kedua tangannya diangkat, tiba-tiba dari semak-semak belukar muncullah sosok yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Sosok Nyai dengan tubuh yang sedikit besar dan tinggi. Lalu rambutnya yang panjang membuat sosok tersebut sangat mengerikan. Tidak lama kemudian sosok itu menarik paksa tubuh sesepuh. Dia bermaksud untuk menjadikan sesepuh itu sebagai tumbal dari ritual ini. Teriakan demi teriakan terus digaungkan oleh sesepuh itu hingga tubuhnya ditarik menuju ke semak belukar. Tampaknya sesepuh itu sudah dijebak oleh pria misterius tadi. Teriakannya semakin menghilang. Sepertinya pria misterius itu sudah tahu langkah selanjutnya dari sesepuh itu sendiri. Tidak berselang lama, pria misterius itu menghilang di saat kabut menutupi pandangan mereka. Bapak dan juga Raden Kunchoro pun segera meninggalkan desa tersebut. Mereka berdua tidak berkeinginan untuk menanggung risiko semacam ini itu. Alhasil, mereka berdua pun segera pergi dari desa tersebut. Malam itu juga, Bapak dan juga Raden Kunchoro telah mengetahui siapa pelakunya. Pelakunya adalah orang yang berada di belakang dari sesepuh itu. Dengan begini, Bapak dan juga Raden Kunchoro pun berkeinginan untuk meninggalkan desa tersebut. Mereka akhirnya paham mengapa alas wingit sendiri sangat mengerikan dan dijadikan sebagai tempat penumbalan. Itu dikarenakan masih ada orang-orang yang masih berkecimpung dalam dunia seperti ini dan membanggakan apa yang dimilikinya dengan cara melakukan ritual-ritual tertentu. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian nih yang suka mendengarkan cerita ini tapi belum subscribe, silakanlah dong di subscribe terlebih dahulu. Dan buat kalian nih yang suka dengan ceritanya, jangan lupa lah untuk klik like-nya dong. Masa cuma dengerin doang sih tapi nggak nge-like gitu kan? Ada yang kurang gitu loh. Dan saya akan mengasih tahu nih kalau di YouTube itu ada fitur komentar. Nah, makanya dari itu gunakan fitur itu sebaik mungkin. Nah, buat kalian nih yang mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya untuk menggunakan fitur komentar itu dengan sempurna gitu kan. Jadi untuk menambah apa ya namanya, jadi biar makin rame gitu video ini, makin banyak orang yang tahu, makin banyak orang yang mendengarkan. Jadi kan ya semua orang banyak yang terhibur gitu. Makanya ya kalau bisa sih kasih komentar-komentar apa gitu ya teman-teman ya, biar saya di sini juga makin semangat aja gitu. Oke, udah siap semua ya, kita lanjut lagi ceritanya.
Kematian dari sesepuh di desa tersebut penuh dengan kebingungan para warga. Mereka semua terkejut saat mendapati jasad dari sesepuh itu berlumuran penuh darah dan beberapa goresan luka di bagian perut seperti bentuk cakaran. Semua diam dan terbungkam. Tidak ada yang ingin ikut campur akan kematian dari sesepuh dari desa itu sendiri. Para warga menyebut sesepuh itu dengan nama Mbah Jayo. Dia adalah orang pertama yang menempati alas wingit bersamaan dengan seorang anaknya yang menurut para warga, anak tersebut menghilang saat bermain-main di sekitaran alas wingit. Ada yang mengatakan jika anak dari Mbah Jayo ini sudah diambil oleh para penghuni alas wingit. Dan tentunya alasan mengapa Mbah Jayo sendiri menumbalkan banyak bayi dan juga orang-orang yang berada di desanya adalah karena ini adalah bentuk penangguhan dari Mbah Jayo sendiri agar anaknya bisa kembali ke alam manusia. Kematian Mbah Jayo benar-benar diperlakukan tidak selayaknya manusia. Tidak ada para warga yang mau memandikan, mengkafani, atau mungkin mereka tidak mengetahui kepercayaan apa yang dianut oleh Mbah Jayo sendiri. Mereka hanya menguburkan Mbah Jayo seperti layaknya orang meninggal pada umumnya. Sebenarnya, para warga di sini tidak tega melihat dengan apa yang mereka lakukan kepada Mbah Jayo. Namun, para warga yang memang sudah mengetahui sifat dari Mbah Jayo yang buruk itu, mereka tidak ingin terlalu dalam untuk mengetahui penyebab dari kematian Mbah Jayo sendiri. Semenjak kematian Mbah Jayo, kehidupan di desa tersebut menjadi aman. Para warga bebas untuk melakukan apapun dan sudah tidak takut lagi akan rumor-rumor yang beredar terkait alas wingit. Mereka hidup secara damai tanpa rasa ketakutan yang terkadang sering digandrungi dengan para penghuni dari alas wingit yang mengerikan itu. Dengan kedamaian yang sudah tercipta, akhirnya Bapak pun meminta kepada Raden Kunchoro beserta dengan yang lainnya untuk kembali ke desa itu. Awalnya mereka semua tidak setuju. Alasannya adalah karena desa tersebut sudah bukan lagi tempat yang sekiranya memberikan hak kehidupan yang selayaknya seperti apa yang mereka inginkan. Namun Bapak sendiri menjelaskan bahwa semenjak kematian dari Mbah Jayo, para warga sudah bisa menerima orang-orang luar untuk bermukim di desa tersebut. Semakin ditekan, ibu, Raden Kunchoro dan istrinya semakin teragu. Mereka bertiga seperti tidak sepakat dengan keputusan tiba-tiba yang diambil oleh Bapak untuk kehidupan selanjutnya. Mungkin Bapak lupa terkait salah seorang di balik tragedi kematian Mbah Jayo. Ya, si pria misterius itu. Dia belum diketahui keberadaannya semenjak kematian dari Mbah Jayo sendiri. Apa mungkin dia bersembunyi sejenak untuk mengatur ritme strategi yang tepat ketika nanti tiba waktunya? Bapak pun kembali menegaskan kepada ibu, Raden Kunchoro dan juga istrinya. Kita memang belum tahu siapa pelaku itu. Namun, ada beberapa kemungkinan jika dia akan kembali ke desa tersebut. Jelas Bapak. Maksud Mas Arto? Tanya dari Raden Kunchoro. Jika dia memang seorang warga dari desa tersebut, tentunya dia akan kesulitan. Karena desa tersebut semakin hari akan semakin banyak pendatang. Rumor dari alas wingit juga akan tenggelam dengan sendirinya. Raden Kunchoro mengangguk paham. Dia mengerti apa yang dimaksudkan oleh Bapak terkait langkah-langkah yang bakal diambil oleh pria misterius tersebut setelah kematian Mbah Jayo. Kita harus segera menempati tempat di desa tersebut. Kita masih belum aman dari kejaran Raden Angkoro dan yang lainnya. Memang benar, Bapak masih waspada akan kehadiran dari Raden Angkoro dan yang lainnya. Bapak rasa desa tersebut sangatlah aman dari kejaran orang-orang yang ingin membunuh seluruh anggota keluarga Ningrat. Alhasil dengan penekanan yang diberikan oleh Bapak, Raden Kunchoro pun menyetujuinya untuk kembali lagi ke desa tersebut. Mereka pun segera meninggalkan tempat yang sekarang mereka tempati, guna menuju ke tempat yang memang sudah ada di desa tersebut. Entah mengapa saat keberangkatan ke desa tersebut lagi-lagi keanehan terjadi kepada ibu. Ibu seperti tidak yakin jika menempati kembali ke desa tersebut adalah pilihan yang baik. Namun apapun itu, ibu tetap menghormati keputusan Bapak. Dan memang benar, tujuan dari Bapak sendiri adalah menghindari kejaran Raden Angkoro beserta yang lainnya. Setibanya di desa tersebut, Bapak dan yang lainnya terkejut. Mereka seperti melihat keajaiban yang langka dari desa itu sendiri. Desa yang dulunya sebagai desa mati, kini berubah menjadi desa yang penuh dengan kehidupan. Orang-orang di sana menjadi sangat ramah, banyak pendatang juga yang ditawarkan oleh orang-orang desa untuk mampir ke tempatnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak dan juga Raden Kunchoro beserta dengan yang lainnya. Pak, silakan mampir ke tempat kami, ucap seorang wanita dengan sangat ramah. Awalnya Bapak menolak, namun karena tidak enak dengan tawaran yang hangat itu, akhirnya mereka pun menerima tawaran tersebut.
Bapak dan yang lainnya disuguhkan teh hangat manis beserta dengan ketan goreng yang dibuat sendiri oleh orang itu. "Ngomong-ngomong, kalian semua pendatang dari mana?" tanya wanita itu. "Kami sebenarnya sudah pernah menempati desa ini, tapi karena memang dulunya ada masalah, akhirnya kami pergi menempati desa ini," ucap Raden Kunchoro dengan polosnya. "Masalah? Masalah apa, Pak?" tanya wanita itu. Raden Kunchoro pun menatap wajah bapak. Dia seperti kebingungan untuk menjelaskan inti masalah yang dimaksud oleh Raden Kunchoro. "Jadi gini, berawal dari saat kami mendapati ada keanehan yang terjadi di desa ini, sampai akhirnya ada salah seorang yang memang menumbalkan banyak warga hanya demi kepuasannya dirinya," jelas bapak. "Maksudnya Mbah Jayo?" Bapak dan Raden Kunchoro pun terkejut. Ternyata rumor tentang Mbah Jayo sudah tersebar luas dan diketahui oleh orang-orang yang mungkin bapak sendiri belum mengenal wanita ini. "Kamu mengenal Mbah Jayo?" tanya ibu. Wanita itu tersenyum. Dia kemudian memperlihatkan lengan tangan kanannya yang penuh dengan luka akibat memiliki konflik yang sama seperti Mbah Jayo. "Kurang lebih 2 tahun sebelum terjadinya kasus besar-besaran yang terjadi di desa ini, aku sendiri adalah korban yang sama. Mbah Jayo sempat ingin memperkosaku hanya untuk menembus tawaran yang diminta oleh penghuni dari alas wingit itu sendiri," jelas wanita itu. Penuturan dari wanita itu membuat mereka yang berada di tempat duduk langsung terkejut. Pasalnya, satu persatu masalah dan keburukan dari Mbah Jayo itu sendiri sudah terungkap dengan sendirinya. "Lalu, apa yang dilakukan olehmu saat Mbah Jayo memaksa melakukan itu?" tanya ibu. Wanita itu sejenak meminum terlebih dahulu. Tampaknya akan ada penjelasan yang semakin lebar terkait Mbah Jayo, penumbalan dan desa Alas Wingit. "Aku sebenarnya sama seperti kalian. Aku melarikan diri ke tempat yang jauh dari desa ini. Tujuanku adalah untuk bisa terhindar dari kejaran Mbah Jayo." Ternyata bukan cuma bapak dan yang lainnya saja yang melarikan diri dari kejaran Mbah Jayo. Ada juga beberapa warga yang melarikan diri semenjak mengetahui aksi buruk yang dilakukan oleh Mbah Jayo. Suasana menjadi hening sejenak. Bapak mencoba mencari topik segar yang lainnya agar bisa mengalihkan pembahasan yang sangat sensitif itu. Ngomong-ngomong, suamimu mana?" tanya bapak kepada wanita itu. "Suamiku biasanya pulang malam. Ia bekerja di luar desa," jelas wanita itu. Bapak mengangguk paham. Itu berarti di saat wanita itu pergi melarikan diri, sang suami menetap di rumah untuk menjaga rumah dan juga memberikan kehidupan kepada wanita itu. "Panggil aku Arumi. Kalau kalian butuh apa-apa, kalian bisa mampir ke rumahku," senyum manis Arumi kepada bapak dan juga yang lainnya. Alhasil mereka pun saling memperkenalkan diri satu sama lain untuk menciptakan keakraban di antara mereka. Sambil menyantap ketan goreng dan membahas yang lainnya, mereka pun akhirnya bisa akrab layaknya ikatan saudara. Waktu berjalan dengan cepat. Desa Alas Wingit yang dulu ditakuti sebagai desa penuh dengan tumbal, kini terkenal dengan desa yang ramah dan padat akan penduduknya. Sampai-sampai banyak orang yang terus berdatangan ke desa tersebut dan membangun rumah di sana. Dengan kemajuan seperti ini, bapak dan ibu pun bisa hidup dengan tentram. Mereka tidak lagi memikirkan nasib keluarga Ningrat dan orang-orang yang selama ini mengejarnya hanya untuk dijadikan tumbal. Waktu semakin terus berjalan. Tahun pertama bapak menempati desa Alas Wingit. Bapak melihat perkembangan yang sangat maju di desa tersebut. Di tahun ini jugalah ibu mengandung anak kedua yang merupakan aku sendiri, Aisyah. Kala itu bapak yang mengetahui jika ibu hamil sungguh tidak bisa dibayangkan. Perasaan senang dan harum menjadi satu. Sampai-sampai dengan pemberitaan gembira seperti ini, bapak pun mengadakan acara syukuran bersama dengan para warga yang ada di desa. Bapak juga turut mengundang Mbak Arumi yang kebetulan sudah menjadi orang terdekat keluargaku. Mbak Arumi diberi tugas oleh bapak untuk menyiapkan makanan kepada orang-orang desa. Karena acaranya adalah doa bersama, jadi acara syukuran saat itu diadakan dengan sesederhana mungkin. Tepat di malam Jumat Kliwon, para warga pun berdatangan ke rumah bapak. Mereka berduyun-duyun mendatangi rumah bapak sembari bersilaturahmi satu sama lain. Ibu dan Nyi Ratih yang kebetulan berada di belakang harus menyiapkan makanan dan minuman untuk para tamu yang baru datang. Tidak lupa pula Mbak Arumi, karena suaminya masih berada di luar desa. Mbak Arumi pun bersedia untuk membantu menyukseskan acara syukuran tersebut. Saat ibu dan Nyai Ratih sedang berbincang-bincang, Mbak Arumi tiba-tiba menghampiri keduanya sembari menanyakan minuman untuk para tamu yang baru saja datang. "Bu, minuman udah dibuat semua?" tanya Mbak Arumi kepada ibu. "Oh, Mbak Arumi, ya ini sudah semua.
Silakan bawa aja ke depan, ucap ibu. Oke bu. Mbak Arumi pun membawa minuman itu ke ruangan depan. Dia kemudian kembali lagi ke dapur untuk menunggu acara selesai. Kebetulan saat itu ibu dan juga Nyai Ratih sedang membicarakan Mbak Arumi. Mbak, sini, kita ngobrol-ngobrol dulu. Mbak Arumi pun mengangguk paham. Dia kemudian duduk di dekat Nyai Ratih. Mbak, kalau suami Mbak kerjanya apa ya? Kebetulan kita sudah 1 tahun lebih gak tahu pekerjaan dari suami Mbak Arumi, ucap Nyai Ratih. Mbak Arumi pun terdiam. Dia sembari memikirkan apa yang ingin dibicarakan kepada ibu dan juga Nyai Ratih. Kerja apa emangnya Mbak? Tanya ibu sembari menekankan pertanyaan itu lagi. Mbak Arumi pun menghela nafas sejenak. Dia kemudian menatap ibu dan juga Nyai Ratih dengan tatapan yang penuh dengan kecemasan. Sebenarnya suamiku sudah lama tidak kembali sejenak tragedi terbunuhnya Mbah Jayo. Aku sendiri belum mengetahui pekerjaannya secara pasti. Tapi terakhir dia bilang kalau pekerjaannya adalah sebagai tukang sembelih kambing, jelas Mbak Arumi. Tukang sembelih kambing? Maksudnya penjagal kambing? Tanya ibu. Iya benar. Dia bekerja di salah satu peternakan di luar desa ini. Makanya setiap kali suamiku pulang, dia selalu membawa kepala kambing. Ibu dan Nyai Ratih pun kompak mengucapkan, "Oh." Terkait apa yang baru saja Mbak Arumi jelaskan, Mbak Arumi hanya terdiam, matanya penuh dengan keraguan dan ketakutan. Tampaknya sosok seperti Mbak Arumi ini adalah wanita yang baik. Dia rela menunggu 1 tahun terakhir hanya untuk menunggu kedatangan suaminya yang katanya masih berada di luar desa dengan pekerjaan sebagai penjagal daging kambing. Setelah obrolan itu selesai, mereka pun segera membawa makanan dan minuman ke depan sembari meminta berdoa bersama agar selalu diberikan kelancaran dan kekuatan dalam menjalani kehidupan. Para warga yang sewaktu itu tergabung dalam silaturahmi antar satu sama lain akhirnya menjadi akrab dan lama-lama menjadi kompak. Sudah hampir jam 10 malam, Mbak Arumi belum tidur. Ia masih membereskan depan rumah ibu yang masih berserakan. Melihat hal itu, dia langsung membereskan semuanya agar bisa pulang ke rumah dan beristirahat. Selesai membereskan semuanya, Mbak Arumi izin pamit pulang ke rumah. Namun saat dalam perjalanan pulang, Mbak Arumi mendengar sesuatu dari atas rumah ibu dan bapak. Seperti suara orang tertawa, namun suaranya sangat lirih hingga membuat sekujur tubuh Mbak Arumi merinding seketika. Karena penasaran, Mbak Arumi pun menengok ke arah belakang. Saat dirinya melihat ke arah belakang, dari atas rumah terlihat seorang wanita dengan mengenakan pakaian berwarna merah dan wajahnya tertutup rambut sedang terduduk sembari memainkan kakinya. Mbak Arumi yang melihat hal itu langsung terkejut. Dia kemudian berteriak sekencang-kencangnya, "Demit!" Mbak Arumi pun pingsan di tempat. Bersama dengan itu, sosok wanita berbaju merah terbang ke arah hutan alas wingit sembari memekikkan tawa yang sangat mengerikan. Ibu dan bapak yang kebetulan mendengar suara terikan itu langsung keluar rumah. Dia terkejut saat melihat Mbak Arumi sedang terbujur kaku di tanah dengan wajah yang sedikit pucat. Mbak Arumi kenapa?" tanya ibu. Bapak pun segera membawa Mbak Arumi masuk ke dalam rumah. Ibu segera memanggil Nyi Ratih dan juga Raden Kuncoro. Malam itu, mereka semua terkejut karena mendapati Mbak Arumi yang berteriak kencang lalu pingsan di tempat. Sembari menunggu Mbak Arumi siuman, ibu mengoleskan minyak penghangat tubuh ke dahi Mbak Arumi. Tidak lama kemudian, Mbak Arumi pun sadar. Namun ada yang aneh, tepat di saat Mbak Arumi sudah sadarkan diri. Dia seperti orang ketakutan dan segera memeluk tubuh ibuku. Ada apa Mbak? Tanya ibu. Bu, ada demit bu, ucap Mbak Arumi. Demit? Di mana? Di atas rumah bu. Bapak dan Raden Kuncoro pun terkejut mendengar hal itu. Pasalnya, selama kematian Mbah Jayo, tidak ada lagi teror-teror yang mengerikan yang menyerang warga desa ini. Apa ciri-cirinya? Tanya bapak. Mbak Arumi pun mencoba menenangkan diri. Dia kemudian menghela nafas panjang dan minum terdahulu agar bisa menceritakan dengan jelas kepada bapak. Dia, sosok itu menggunakan pakaian serba merah, rambutnya panjang hingga menutupi wajahnya. Lalu dia tertawa sembari memainkan kakinya. Sosok yang barusan diceritakan oleh Mbak Arumi merupakan sosok yang sama seperti saat di mana bapak dan juga Raden Kuncoro mengetahuinya di hutan alas wingit. Tampaknya ada seseorang yang sengaja mengundang sosok itu ke rumahnya. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa sosok itu baru muncul sekarang setelah 1 tahun lamanya tidak pernah terlihat? Dan yang anehnya lagi, mengapa hanya ibu saja yang diteror oleh sosok tersebut?
Bapak mencoba untuk menenangkan keadaan. Dia kemudian meminta kepada Raden Kunchoro untuk mengantarnya ke rumah malam itu juga. Alhasil Raden Kunchoro pun mengantarkan Mbak Arumi untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Raden Kunchoro pun terkejut karena di depan rumah Mbak Arumi sudah penuh dengan tetesan darah. "Loh Mbak, ini darah apa?" tanya Raden Kunchoro. "Oh ini mas, ini darah kambing. Suami saya sepertinya sudah datang." Tidak lama kemudian, pintu rumah dibuka dengan lebar. Keluarlah seorang pria dengan mengenakan pakaian serba hitam dengan kedua tanah yang dipenuhi dengan darah. "Nah, ini suami saya, namanya Kang Didi." Raden Kunchoro pun melihat pria yang disebut-sebut sebagai suami dari Mbak Arumi dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dia tampak familiar. Raden Kunchoro seperti sudah pernah mendapati pria ini. Entah di mana rasanya dia pernah bertemu dengan perawakan yang mirip seperti suami dari Mbak Arumi. "Kenalkan, saya Didi, suami dari Arumi," ucap Kang Didi sembari menundukkan badannya. Dia tidak mau bersalaman dengan Raden Kunchoro karena kedua tangannya penuh dengan darah. "Saya Raden Kunchoro." "Terima kasih ya mas. Mohon maaf sampai ngerepotin harus nganterin sampai rumah." "Oh, gak apa-apa. Saya izin pamit dulu ya." Tatkala Raden Kunchoro ingin pamit, dia merasa seperti ada yang menjanggal dari rumah Mbak Arumi. Seperti ada sesuatu yang mengamatinya dari atap rumah. "Kayaknya perasaan aku aja nih." Raden Kunchoro pun segera kembali ke rumah untuk beristirahat. Keesokan harinya, tibalah hal yang mengejutkan terjadi. Banyak para warga yang merasa kebingungan karena mendapati banyaknya burung-burung yang berjatuhan tepat di hadapan rumahnya. Kejadian ini sama persis seperti apa yang dialami 1 tahun yang lalu. Burung-burung banyak yang mati secara mendadak. Lalu angin juga bertiup dengan kencang. Padahal kala itu belum masuk ke musim kemarau hingga membuat angin bertiup dengan kencangnya. Bapak pun memantau kejadian ini. Dia kemudian membahas hal ini kepada Raden Kunchoro dan yang lainnya. "Mas, sudah tahukah? Banyak para warga yang melihat fenomena aneh di depan rumahnya," ucap Raden Kunchoro. "Aku tahu, dia ada di sini." "Siapa mas?" "Pria misterius itu. Dia yang membunuh Mbak Jayo. Kini sedang memantau kita semua. Aku tahu, ini sepertinya ada kaitannya dengan masa lalu kita." Raden Kunchoro tidak paham dengan apa yang Bapak jelaskan. Sepertinya Bapak sendiri terlalu jauh untuk memikirkan hal ini hingga membuat Raden Kunchoro kebingungan. "Kita sudah ketahuan," ucap Bapak. "Maksudnya ketahuan mas?" tanya Raden Kunchoro kepada Bapak. "Ada 2 kemungkinan perkiraanku. Pertama, orang itu ingin kembali mencari tumbal. Dan yang terakhir." "Dan yang terakhir apa mas?" "Dia bekerja sama dengan orang lain untuk mengambil bayi yang dikandung oleh istriku." Raden Kunchoro terkejut mendengar hal itu. Bagaimana mungkin pikiran Bapak sejauh itu hingga membuat dirinya gelagapan dan kebingungan dibuat opininya. "Tapi Pak, kenapa Bapak bisa tahu kalau ada orang lain yang juga ikut campur dalam kejadian ini?" tanya ibu saat menyodorkan kopi untuk Bapak dan juga Raden Kunchoro. Bapak terdiam sejenak. Dia kemudian mengamati para warga yang masih kebingungan dengan kemunculan burung-burung yang mati secara mendadak. Sebelumnya ada banyak para warga juga yang mengandung bayi. Namun anehnya, mereka tidak diteror. Coba pikirkan, kenapa momennya sangat pas ketika terjadi kepada kita? Ibu dan Raden Kunchoro pun paham dengan hal itu. Mereka kemudian mengangguk paham. Semua yang dikatakan Bapak ada benarnya juga. Mengapa hanya ketika tatkala ibu hamil, kejadian aneh terulang kembali? Bersama dengan itu, Mbak Arumi bersama dengan seorang pria asing berjalan menuju ke rumahnya. Bapak yang pertama kali melihat pria tersebut tampak tidak asing, sangat familiar dan seperti pernah bertemu dengannya. Namun entah di mana pertemuan itu berlangsung. "Assalamualaikum, kenalin, ini suami saya. Namanya Kang Didi. Dia baru saja pulang dari urusannya." "Waalaikumsalam." Pria yang mengatasnamakan dirinya sebagai Kang Didik pun akhirnya segera menyetorkan tangannya dengan bermaksud menyalami tangannya kepada Bapak. Saat Bapak menyentuh tangan pria yang bernama Kang Didik tersebut, tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bapak seperti melihat gambaran yang tersimpan dalam diri seorang Kang Didi. Dia juga melihat ada seorang wanita dengan memakai pakaian berwarna serba merah sedang membelakangi tubuh Kang Didi. Wanita itu mirip seperti sosok yang dia temui di hutan Alaswingit yang membunuh Mbah Jayo saat ritual berlangsung. Tidak berselang lama, wanita itu menengok ke arah Bapak sembari mengucapkan sesuatu kepada Bapak. "Anakmu bakal mati."
Jadi, siapakah Kang Didi itu? Dan itulah teman-teman ceritanya. Untuk part kali ini cukup sampai di sini aja. Terima kasih banget nih buat kalian yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Buat kalian yang suka ceritanya, jangan lupa untuk klik like-nya, dan yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu ya, oke? Dan buat kalian nih yang penasaran akan kelanjutan dari cerita Ngipri Ketek ini, saya sarankan untuk mengaktifkan loncengnya agar ketika saya upload video terbaru atau upload part terbaru, kalian bisa langsung gercep menontonnya gitu. Jadi nggak ketinggalan dong, oke? Saya di sini undur pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermimpi.